Ketokohan dan peran Soekarno dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi fakta sejarah yang nyaris tidak bisa dibantah. Sebab, terlepas dari kompleksitas sejarah yang melingkupinya, peristiwa bersejarah ini bisa terjadi karena Soekarno dan Muhammad Hatta dengan penuh keberanian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia mewakili suara jutaan rakyat Indonesia saat itu. Bagi Soekarno, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu puncak perjuangannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia, sebuah perjuangan panjang yang dilakukan Soekarno sejak ia masih berusia muda. Soekarno, yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901, sejak kecil telah menyaksikan praktek ketidakadilan yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Pengalaman masa kecil ini membuatnya sangat membenci penjajahan, hal yang di kemudian hari mendorongnya menjadi aktivis pejuang kemerdekaan. Jadi bisa dibayangkan bahwa Soekarno dan saya kira bangsa kita itu kan hidup pada era penjajahan di mana perlakuan terhadap pribumi itu begitu menyakitkan. Artinya ada politik kelas di sana kan, bahwa Soekarno bisa belajar sampai KBS, nanti sampai ke THS, bisa masuk ke LS. Itu kan privilege karena bapaknya ningrat, bapaknya keturunan bangsawan, kemudian juga seorang amtenar, pegawai pemerintah. Kalau buat rakyat kebanyakan, kan situ nggak ada sama sekali. Itu hanya sekolah Ongkoloro yang berbahasa Jawa yang memang akhirnya membuat gap antara pribumi dengan bangsa asing itu sangat jauh. Ini semua mewarnai masa kecil Soekarno. Saat meneruskan pendidikannya di HBS Surabaya dan tinggal indekos di rumah pemimpin Syarikat Islam HOS Cokro Aminoto, semangat cinta tanah air atau nasionalisme Soekarno mulai terbentuk. Selain bersekolah, Soekarno aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang belakangan berganti nama menjadi Young Java. Semasa remaja ini, Soekarno juga aktif menulis dengan nama samaran Bima di harian Utusan Hindia yang dipimpin Cokro Aminoto. Nah, ketika di Surabaya, Soekarno kecil tumbuh menjadi Soekarno remaja yang kemudian semakin sadar, kesadarannya makin tumbuh, dan yang lebih penting juga dia mulai melek politik. Ya, itu sekitar tahun 1916-1917 ya. Dia masuk ke Surabaya, sekolah di HBS, ikut Cokro dan seringkali melihat Cokro berpidato. Cokro ketika itu sudah memimpin Syarikat Islam. Itu organisasi Islam yang terbesar saat itu. Anggotanya itu bisa sampai puluhan ribu. Dan Cokro itu dianggap sebagai Ratu Adil. Nah, bayangkan Bung Karno diminta untuk ngikutin pemimpin bangsa Jawa yang sangat karismatik ini, dia jadi ketularan kan, jadi terinspirasi dari dari Pak Cokro ini. Nah, karena ketularan itu, Bung Karno waktu masa sekolah dan nyantrik ngekos di rumahnya Pak Cokro, mulai juga belajar pidato dia. Selama tinggal di rumah Cokro Aminoto, Soekarno bukan hanya berkesempatan bertemu dengan para tokoh Syarikat Islam seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan lain-lain, namun juga berkesempatan menimba banyak ilmu dari Cokro Aminoto lewat interaksinya dengan Cokro Aminoto dan berbagai buku yang dibacanya. Soekarno muda memahami arti nasionalisme. Bung Karno satu kos dengan tokoh-tokoh yang kemudian menjadi tokoh-tokoh politik Indonesia, Kartosuryo, Muso, dan segala macam di tempat yang sama, di periode yang sama, dan bergelut pemikiran dengan mereka semua. Saya kira Bung Karno bukan cuma sekedar meniru gaya berpidato Pak Cokro Aminoto, tapi juga berdebat dengan orang-orang sekitarnya. Saya kira adalah penting seorang seperti Bung Karno mengasah gagasannya
dengan cara membaca, menulis, berpolemik, berdebat secara lisan tatap muka dengan orang-orang sekitarnya. Saya kira ini mengasah, karena dalam debat, dalam polemik, bukan sekedar nalar yang diasah, tapi juga nyali yang diasah. Saya kira dua hal itu penting untuk seorang pemimpin yang kemudian melakukan pendobrakan terhadap situasi penjajahan pada waktu itu. Pada tahun 1921, setamat dari HBS Surabaya, Soekarno Muda memutuskan pergi ke Bandung untuk melanjutkan studi di Technische Hogeschool yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Di Bandung, Soekarno dan Utari, putri Cokroaminoto yang dinikahkan dengan dirinya, tinggal di rumah salah satu aktivis Syarikat Islam, Haji Sanusi. Belakangan, karena merasa hubungannya dengan Utari lebih seperti saudara, bukan seperti suami istri, Soekarno memilih menceraikan putri Cokroaminoto ini dan mengantarkannya pulang ke Surabaya. Kalau menurut cerita Bung Karno, sebenarnya kawinnya dengan Utari itu karena semacam menghargai Pak Cokroaminoto. Tapi dalam perjalanannya ternyata Utari ini masih terlalu muda menurut ukuran Bung Karno. Nah, lalu kemudian oleh karena itu, karena masih terlalu muda, rupanya Bung Karno juga menurut Bung Karno ya karena terlalu muda akhirnya beliau kembalikan ke Pak Cokro, dan dalam prosesnya kemudian dia kawin dengan ibu ini. Selama tinggal di Bandung, Soekarno sering berinteraksi dengan banyak aktivis pergerakan, di antaranya dengan trio aktivis radikal pendiri Indische Partij, yakni Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker. Pada masa ini, semangat intelektual dan perhatian Soekarno pada aktivitas politik untuk melawan penjajahan mendapatkan bentuk yang lebih konkret. Soekarno, yang kala itu sudah menikah dengan Inggit Garnasih, kian bersemangat menceburkan diri dalam dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat terbuka di sebuah lapangan di Bandung pada tahun 1922 misalnya, Soekarno mengejutkan banyak orang dengan orasinya yang terang-terangan berani menentang pemerintah kolonial. Tokoh-tokoh pergerakan juga banyak di Bandung, dan Soekarno berkali-kali ditangkap polisi juga karena berorasi. Sehingga waktu itu Soekarno mengkritik bagaimana orasi-orasi para pejuang yang itu dinilai Soekarno sebagai lembek karena hanya memohon dan meminta, tapi tidak mendesak sifatnya. Maka Soekarno tampil sebagai seorang orator ulung yang mendesak kepada pemerintah penjajah untuk memberikan hak-haknya kepada negara Indonesia yang dijajahnya gitu. Itu pengalaman Soekarno, sehingga pada suatu masa dia terikat kontrak dengan rektor THS, pilih kuliah atau jadi aktivis politik. Dan dia terngiang-ngiang pesan bapak ibunya untuk selesai kuliah, maka dia tutup mulut sampai dia selesai nanti tahun 26. Selain aktif dalam dunia pergerakan, pada tahun-tahun masa kuliahnya di THS Bandung, Soekarno juga mulai merumuskan pemikirannya terkait sejumlah hal yang menjadi perhatiannya. Pada masa ini, Soekarno misalnya memperkenalkan konsep Marhainisme yang ia sebut sebagai sosialisme Indonesia dalam praktek. Sebenarnya Marhainisme itu merupakan kritik dia terhadap istilah proletarnya Marx. Dalam proletar Marx itu kan orang itu dianggap tidak punya apa-apa. Ya. Nah, disitulah Bung Karno berkesimpulan bahwa ada perbedaan antara kaum proletar seperti yang didefinisikan oleh Marx dengan kaum miskin yang ada di Indonesia, yaitu proletarnya Indonesia yang nanti disebutnya sebagai Marhainisme. Itu adalah orang yang memiliki, dia punya sawah sepetak, dia punya seekor kerbau, dia punya rumah reot, dia punya cangkul dan segala macam itu. Nah, disitulah dia berpendapat bahwa Marhainisme itu adalah kenyataan dari orang-orang
miskinnya Indonesia, tetapi dia tidak semiskin orang yang tidak punya apa-apa, karena dia memiliki apa-apa. Cuma saja bedanya Pak Marhain ini tidak bisa menghidupi dirinya dengan itu. Dia membedah persoalan masyarakat, membedah masalah sosial masyarakat kita itu dari sejak muda, setelah menemukan istilahnya Marhainisme itu dari inspirasinya dari seorang petani nama Marhain. Kondisinya tuh sangat miskin. Nah, kemudian timbullah pikiran itulah Marhainisme. Kenapa? Artinya masyarakat Indonesia pada saat itu dimiskinkan oleh karena sistem. Sistem apakah itu? Itu adalah sistem yang namanya kapitalisme, imperialisme, neokolonialisme itu. Itu disebabkan. Sehingga kemudian dielaborasi oleh beliau pada tahun 30 itu bagaimana kita harus mencapai Indonesia merdeka dari bebas daripada penghisapan manusia atas manusia. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan klub studi umum di Bandung yang belakangan berubah menjadi gerakan politik radikal. Menyusul aktivitas politiknya ini, nama Soekarno kian dikenal luas. Terlebih setelah tahun 1927, ia menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam penerbitan yang dikelola klub studi yang ia dirikan. Dalam tulisannya ini, Soekarno yang menganggap dirinya sebagai seorang kiri yang bukan komunis, mendesakkan pentingnya sebuah persatuan nasional, sebuah front bersama kaum nasionalis, Islamis, dan Marxis dalam perlawanan non-koperasi terhadap Belanda. Dia melihat bahwa ini bukan satu ideologi yang harus dipertentangkan. Tetapi kalau orang mempelajari nasionalisme, Islamisme, dan komunisme atau sosialisme, itu semuanya punya benang merah. Salah satunya cinta tanah air. Semuanya itu adalah berbuat untuk rakyat, berbuat untuk orang banyak, tidak menyetujui adanya penindasan, tidak menyetujui adanya eksploitasi orang atau bangsa. Jadi intinya adalah semuanya anti penjajahan. Itu esensi dari artikel yang ditulis oleh Soekarno. Pasca terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1926, pemerintah kolonial Belanda bersikap represif terhadap kelompok-kelompok nasionalis. Saat itu, sekitar 4.500 orang dipenjara dan lebih dari 1.300 orang dibuang ke Bovendigul, Papua. Di tengah maraknya represi terhadap para aktivis komunis ini, pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno dan sejumlah aktivis antara lain Sunarto, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan lain-lain sepakat mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Pendirian PNI dimaksudkan untuk terus menyebarluaskan gagasan nasionalisme dan menggerakkan perjuangan menuntut kemerdekaan. Kita tidak bisa melihat Bung Karno sekedar nekat, tentu saja punya pemikiran dan punya kalkulasi. Bahwa keputusan mendirikan PNI justru adalah untuk menyemangati orang. Meskipun ada penumpasan, meskipun ada represi, meskipun ada hukuman mati, ada pembuangan terhadap tokoh-tokoh pergerakan, jangan kemudian kita jadi kecil hati, jangan kita kemudian jadi takut, minder, dan segala macam. Justru dia mau mengatakan, aku muncul dengan teman-temanku, gak ada apa-apa tuh. Ini penting. Ini penting juga sebagai sebuah tindakan yang secara psikologis membangkitkan rasa percaya diri rakyat supaya tidak minder, tidak takut ketika waktu Belanda sedang menangkapi, kita muncul saja. Setelah PNI terbentuk, Soekarno yang dianggap sebagai figur populer dipilih menjadi ketuanya. Pada kongres pertama PNI yang digelar di Surabaya pada akhir Mei 1928, Soekarno mengemukakan asas nasionalisme PNI dalam forum rapat akbar yang dihadiri sekitar 3.500 orang. Mengacu pada pandangan Soekarno yang memaknai nasionalisme secara longgar, PNI dengan cepat mampu mempersatukan banyak kekuatan revolusioner dalam satu ikatan. Dan dengan kemampuannya menyatukan banyak elemen bumi putra ini, PNI dengan cepat tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik yang menjadi ancaman kepada pemerintah kolonial.
Soekarno adalah orang yang berjasa merumuskan kebangsaan Indonesia itu apa. Partai Nasional Indonesia itu bentuk konkret, ya, upaya konkret dari Soekarno untuk merumuskan Indonesia itu apa. Ya kan? Dia tidak mendirikan Partai Sarekat Islam Nasional Indonesia. Dia tidak mendirikan Partai Sarekat Kristen Indonesia. Dia tidak mendirikan Partai Sarekat Agama Islam Nasional. Tapi dia mendirikan Partai Nasional Indonesia karena menurut dia dalam ideologi nasionalisme ini semua agama, orang-orang, ras, etnisiti mendapatkan tempat yang orientasinya memerdekakan negara Indonesia yang kelak akan memberi wadah kepada setiap orang ini. Kegiatan politik PNI seperti rapat-rapat akbar dan publikasi pamflet dengan cepat berhasil membangkitkan semangat kebangsaan rakyat Bumi Putra. Seiring kian dinamisnya kegiatan PNI, pengawasan pemerintah kolonial pada para aktivis PNI juga semakin meningkat. Pada kurun waktu ini, komunitas orang-orang Belanda juga kian condong ke kanan dan khawatir dengan rapat-rapat umum besar di mana Soekarno dan pemimpin-pemimpin pergerakan lain dengan seenaknya mencerca penguasa kolonial. Ketegangan yang terjadi sejak berdirinya PNI akhirnya berujung pada penangkapan para pemimpin PNI. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta usai menghadiri sebuah rapat umum. Selama menunggu proses peradilan, Soekarno ditahan di penjara Bancai, Bandung. Selain Soekarno, sepanjang akhir Desember 1929, sebanyak 180 pimpinan PNI di berbagai daerah juga ditangkap aparat keamanan pemerintah kolonial Belanda. Penangkapan Soekarno pada akhir tahun 1929 dan proses peradilan terhadapnya menarik perhatian banyak pihak. Sebagai pemimpin PNI, sekaligus tokoh terdepan dalam perlawanan non-koperasi terhadap pemerintah kolonial, Soekarno memanfaatkan forum pengadilan terhadap dirinya untuk menyampaikan pandangannya terkait masa depan Indonesia. Di hadapan pengadilan kolonial atau Landrat, Bandung, Soekarno menyampaikan pidato pledoi terkenalnya yang diberi judul Indonesia Menggugat. Apa itu isi Indonesia Menggugat? Bung Karno menjelaskan bagaimana sistem kolonial itu bekerja selama beratus-ratus tahun di Indonesia. Dia meminjam pengandaian untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme itu bekerja. Dia meminjam pengandaian yang dia kutip dari Multatuli, Doesdecker. Ya. Dia bilang orang Jawa itu seperti dihisap dadanya dengan menggunakan pipa. Pipa itu menancap di dada setiap orang dada dan terhubungkan dengan pipa-pipa kecil lainnya yang pusatnya itu ada di Eropa. Jadi dihisap. Dan itu yang terjadi selama beratus tahun. Itu yang dilawan oleh Bung Karno. Saya kira itu adalah sebuah pidato yang menginspirasi banyak orang, kemudian dicetak, disebarkan, dan oh ya memang kita harus merdeka. Bahwa perjuangannya tidak pakai perjuangan bersenjata. Bung Karno percaya pada perjuangan yang namanya Machtforming itu penggalangan massa, dan Machtanwending yaitu penggunaan kekuatan massa, mengerahkan penggalangan massa dan penggunaan kekuatan massa itu. Atas aktivitas politiknya menentang pemerintahan kolonial, Soekarno divonis pengadilan Hindia Belanda dengan hukuman 4 tahun penjara. Setelah vonis dijatuhkan, Soekarno dijebloskan di penjara Sukamiskin, Bandung. Vonis hukuman penjara 4 tahun yang diterima Soekarno belakangan mengundang banyak kritik hingga kemudian diperingan menjadi 1 tahun penjara. Pemenjaraan Soekarno berpengaruh besar terhadap dinamika di tubuh PNI. Tanpa kepemimpinan Soekarno, kekuatan PNI sebagai poros gerakan politik perlahan melemah hingga kemudian dibubarkan sendiri oleh anggotanya. Keluar dari penjara itu dia kemudian PNI-nya kan membubarkan diri sebetulnya. Jadi cerita pembubaran dirinya juga itu kontroversial. Karena pemerintah kolonial waktu itu memberikan ultimatum kepada PNI. Jadi Bung Karno kan di dalam penjara, yang di luar ini dikasih ultimatum kira-kira begini. Kalau kamu mengadakan verhadering lagi atau rapat massa lagi, maka pemerintah kolonial akan menangkap seluruh anggota PNI dimanapun. Nah,
para pemimpin yang ada di luar penjara waktu itu ada Mr. Sartono, ada beberapa tokoh lain berpikir wah ini tidak produktif kan. Maka daripada terjadi satu tindakan reaksi yang cukup keras dari pemerintah kolonial, mereka membubarkan diri kemudian membentuk Partai Indonesia, Partindo. Sekeluar dari penjara, Soekarno sempat mencoba membangun kembali kekuatan politik. Namun, upaya ini tidak berhasil karena banyak aktivis PNI telah terpecah dalam beberapa organisasi pergerakan baru seperti PNI Baru yang dimotori Muhammad Hatta dan Partindo. Pada masa ini, Soekarno yang memilih bergabung dengan Partindo sempat terlibat polemik dengan Bung Hatta mengenai pilihan cara yang semestinya dipilih para aktivis pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Partindo didirikan oleh Mr. Sartono. Waktu itu Bung Hatta kemudian juga bikin PNI setelah dia pulang dari Belanda. PNI-nya disingkatnya Pendidikan Nasional Indonesia. Ini mencerminkan pertarungan ide, gagasan dan juga tindakan politik, strategi politik antara Bung Karno dengan Bung Hatta. Kemudian Bung Karno sendiri setelah keluar dari penjara, setelah periode penangkapan yang pertama, dia gabung ke Partindo, bukan ke PNI. Bung Karno memang lebih memilih jalan politik agitasi untuk membakar semangat massa, kesadaran massa untuk dia gunakan sebagai cara menyatukan seluruh kekuatan revolusioner ya, yang ada waktu itu untuk melawan kolonialisme. Nah, sementara Bung Hatta bilang kita tidak bisa hanya membakar massa, kita tidak bisa hanya menggalang kekuatan massa tanpa mendidik mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang kelak akan menggantikan pemimpin-pemimpin lain apabila ditangkap atau bahkan dibunuh oleh pemerintah kolonial. Nah, jadi di sini ada perbedaannya. Kalau kata Bung Karno, kita merdeka dulu. Nanti sudah merdeka baru kita didik. Meski belum lama keluar dari penjara, sepanjang tahun 1930-an, Soekarno kembali aktif menyuarakan penentangan terhadap pemerintah kolonial. Untuk meredam pengaruhnya terhadap rakyat, pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengasingkan Soekarno ke Pulau Ende, Flores. Dipindah ke sebuah daerah terpencil dan sengaja dilakukan seperti itu oleh pemerintah kolonial supaya Bung Karno itu tercerabut dari masanya. Ya kan? Bung Karno kan kalau di tengah masanya bisa berontak semua, maka dia dicabut dari situ, dia dipindahkan satu ke daerah di mana menurut pemerintah kolonial kira-kira tidak akan bikin apa-apa. Pembuangan ke Ende tidak membuat Soekarno hancur. Di pulau terpencil ini, Soekarno justru memiliki banyak waktu untuk menenung dan belajar Islam. Di Pulau Ende ini pula, Soekarno menghasilkan butir-butir perenungan yang kelak diadopsi menjadi butir-butir Pancasila. Di Ende, catatan yang paling menarik adalah dia tetap menghidupkan semangatnya dengan membuat tonil, merumuskan Pancasila, kemudian memperdalam Islam, sehingga setelah dari Ende banyak orang mengatakan bahwa tingkat pengetahuan Soekarno tentang Islam sangat dalam. Yang saya tahu Bapak itu pernah bahkan ada di bukunya juga mendapat inspirasi waktu dia dibuang ke Pulau Ende. Dibuang di sana, kemudian di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat itu ditulis di bawah sebuah pohon, mungkin namanya pohon sukun ya, itu punya daun segi 5 gitu. Nah itu dapat inspirasi dari situ. Nah kemudian kalau kita membaca dari pikiran-pikiran tentang bagaimana mencetuskan tentang Pancasila 1 Juni tahun 45 itu, beliau mendapat inspirasi itu, dia mengatakan saya hanya menggogoh sila-sila Pancasila itu dari budaya kita sendiri. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kemudian kebangsaan, keadilan sosial dan lain sebagainya. Itu dia melihat dari kondisi yang ada di dalam adat budaya Indonesia sendiri, bahwa masyarakat Indonesia itu disebutkan sangat teisme. Pada tahun 1938,
Pemerintah kolonial memindahkan tempat pengasingan Soekarno ke Bengkulu. Di kota ini, Bung Karno aktif dalam pergerakan Muhammadiyah dan menjadi guru di sekolah yang didirikan organisasi massa keagamaan tersebut. Soekarno juga terlibat polemik terkait pemikiran Islam dengan sejumlah pemikir keislaman. Puncak pemikiran beliau ini bisa kita baca pada majalah Panji Islam yang terbit tahun 1940 di Medan, yang beliau tulis ketika beliau ditahan di Bengkulu. Nah, kalau kita mau lihat pemikiran Islamnya, justru ini yang lebih utuh. Nah, bukan yang tadi yang di Cokro Aminoto, yang di Ahmad Hasan, itu merupakan bibit-bibit saja. Tapi puncaknya dari tulisan-tulisan yang di Panji Islam. Contoh misalnya begini, beliau menulis mengenai apa struktur memisahkan agama dari negara. Yang kedua misalnya, beliau membuat sebuah artikel namanya memudahkan pengertian Islam. Memudahkan pengertian Islam. Berarti pengertian itu harus dimudahkan. Itu yang kita katakan dengan dia mengatakan rethinking of Islam gitu. Nah, jadi itu yang muncul. Sehingga dengan demikian maka pemikiran-pemikiran yang muncul di Medan itu yang majalah Panji Islam itu merupakan pemikiran yang sangat brilian menurut saya begitu. Pada zamannya ya. Dan itu kemudian terjadi polemik. Nah, ini beliau membuka dialog dan kemudian muncullah sanggahan-sanggahan para pemikiran beliau, antara lain dari A. Mukhlis. Konon katanya A. Mukhlis ini nama samaran daripada Muhammad Natsir. Nah, kemudian ada dari A. Hasan, itu berdialog kembali. Kemudian ada Tengku Muhammad Tasbih Siddiqi, kemudian ada Kiai Haji Mahfud Siddiq, itu dari NU, dari Jawa Timur. Kemudian ada lagi Kiai Haji Sirajuddin Abbas, itu yang kemudian kita kenal dengan tokoh Perti gitu. Jadi ini bertarung semua pemikiran ini. Ya, jadi mereka ini sepertinya menghadapi Soekarno dan Soekarno menjawab. Nah, dan jawaban beliau menurut saya juga cukup bagus, cukup brilian ya. Artinya tidak emosional tapi membuka dialog antara mereka itu. Kala menjalani masa pembuangan di Bengkulu ini pula, Soekarno mengenal Siti Fatimah yang lebih sering dipanggil Soekarno dengan nama Fatmawati. Fatmawati yang merupakan putri seorang tokoh Muhammadiyah setempat di kemudian hari menikah dengan Soekarno dan menjadi ibu negara setelah Indonesia merdeka. Di Bengkulu itu Bung Karno kedatangan satu keluarga, itu namanya Pak Hasanuddin. Dia seorang tokoh Muhammadiyah. Jadi wajarlah Bung Karno dekat dengan para tokoh Muhammadiyah. Dia membawa seorang anak perempuan, anak cuma satu perempuan, namanya Fatma. Ketika itu Bung Karno sempat bertanya, Fatma sekarang sekolah apa? Ya madrasah, ya kan, madrasah. Kemudian sudah berhenti, sekarang di rumah saja. Wah, Bung Karno bilang sayang sekali. Wanita itu harus menyandang kemajuan begitu, seperti cita-cita Ibu Kartini kan. Jadi diusahakanlah sehingga Fatma itu bisa sekolah lagi HIS, dan untuk sementara tinggal di rumahnya Bung Karno. Mereka sekamar lah dengan Ratna Juami begitu. Punya cerita muncullah romantic values-nya di situ. Bung Karno itu secara tidak disadari sudah memasuki satu alam baru. Ceritanya waktu itu Bapak dibuang ke Bengkulu, kemudian di sana ketemu dengan ketua Muhammadiyah yang kemudian menjadi mertuanya Pak Hasanuddin. Nah, itu ternyata punya seorang putri namanya Fatmawati. Dari situ kemudian ya Bapak sama Bu Fat itu kemudian saling menyukai lah, mencintai gitu. Pada bulan Juli 1942 atau sekitar 4 bulan setelah pemerintah Hindia Belanda takluk tanpa syarat kepada militer Jepang, Soekarno dipulangkan pemerintah pendudukan militer Jepang ke Jakarta. Pemerintah militer Jepang menganggap karisma dan kepemimpinan Soekarno dan beberapa tokoh pergerakan kebangsaan lainnya bisa mereka gunakan untuk mendukung pendudukan Jepang atas wilayah Nusantara. Kalau dia tidak bekerja sama, saya kira Soekarno dan Hatta mati. Jepang kan tidak ada urusan mematikan orang yang dia nggak dia senangi pada waktu itu. Pada awal masa penjajahan Jepang,
Pemerintah militer Dai Nippon sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Namun karena berbagai kampanye Dai Nippon seperti pembentukan gerakan 3A dengan tokoh Shimizu dan Mr. Shamsuddin kurang populer, pandangan penguasa militer Jepang terhadap para aktivis pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain berubah. Kalau dia tidak bekerja sama, saya kira Soekarno dan Hatta mati. Jepang kan tidak ada urusan mematikan orang yang dia nggak dia senangi pada waktu itu. Kekejamannya kayak apa memang. Tapi akhirnya Soekarno juga sadar, Jepang juga akhirnya sadar bahwa tidak ada jalan lain selain daripada mengajak Soekarno berkolaborasi gitu. Karena memang Soekarno dan Hatta inilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap rakyat Indonesia. Soekarno yang baru kembali ini ternyata welcome juga buat mereka-mereka yang nasionalis yang sudah dibebaskan Jepang, ya kan, seperti Bung Hatta. Banyak lagi yang mereka kemudian itu sudah ada kesepakatan untuk bekerja sama. Bung Hatta di dalam bukunya berkata, baik, dia bilang saya mau bekerja sama, tapi kantor di mana saya bekerja, ya kan, itu tidak boleh ada orang Jepang. Sadar pada ketokohan Soekarno dan para aktivis pergerakan lainnya, pemerintah pendudukan Jepang kemudian meminta mereka menjadi pemimpin dan penggerak organisasi-organisasi serta berbagai lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Soekarno sendiri bersama Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur sempat menjadi penggerak Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Saat Jepang mulai kalah dalam banyak front pertempuran di medan Perang Dunia Kedua, Bung Karno dan sejumlah tokoh lain dipercaya pemerintah militer Jepang untuk membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, sebagai ganti BPUPKI yang dibubarkan, pemerintah militer Jepang juga membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang diketuai Soekarno. Dalam lembaga BPUPKI dan PPKI ini, Soekarno dan para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia lain aktif mendiskusikan dan merumuskan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mendirikan negara. Di antaranya, mempersiapkan Undang-Undang Dasar dan dasar-dasar atau pandangan filosofis bagi negara yang hendak didirikan setelah merdeka. Sebenarnya hanya diberi ruang untuk membicarakan hal-hal yang ya dianggap tidak terlalu penting tapi bisa menyenangkan hatinya pemimpin Indonesia itu, lalu dibentuk lembaga itu. Tetapi begitu Rajiman memimpin sidang, dia melakukan satu hal yang sangat penting yang saya kira orang Jepang juga terkaget-kaget. Apa? Dia meminta para pemimpin kita 62 orang itu membicarakan dasar negara kalau kelak kita merdeka. Terkait perumusan dasar-dasar atau pandangan filosofis kenegaraan ini, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam sebuah sidang BPUPKI mengusulkan poin-poin dasar pendirian negara Republik Indonesia yang kini disebut sebagai Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Jadi isi pidato Soekarno tanggal 1 Juni 45 diterbitkan dalam buku kecil, semacam brosur kecil pada tahun 1947. Judulnya Lahirnya Pancasila. Dr. Rajiman memberikan kata pengantar sebagai ketua.
BP yang memimpin sidang dan sebagai ketua BPUPK. Jadi buku itu isinya memang seperti itu, karena kata pengantar Rajiman memang mengatakan bahwa dia menyaksikan, dia mendengar Soekarno berbicara sekitar 1 jam dan merumuskan ide-idenya dengan nama Pancasila itu. Setelah Soekarno berpidato, kan susunannya yang paling di atas adalah kebangsaan Indonesia, lalu kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan oleh Soekarno. Dua-duanya dipakai istilah internasionalisme dan perikemanusiaan, itu satu kan sebagai satu dasar. Ini sudah diolah mengenai bahan-bahan tanggal 1 Juni sudah diolah. Kapan? Pada tanggal 22 Juni. Itu sudah berbentuk redaksi yang lebih lengkap. Itu yang disebut dengan Mukadimah, yang dikenal sebagai Jakarta Charter. Di situ sudah ada itu Pancasila dengan urut-urutan yang kita kenal sekarang, cuma masih sila pertama itu dilengkapi dengan 7 kata itu. Nah, pada tanggal 18 Agustus dalam sidang, masih namanya sidang panitia persiapan gitu ya, lebih dilengkapi lagi, disempurnakan lagi lah. Nah, 7 kata itu dicabut, akhirnya hanya tinggal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu. Tatkala berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu didengar beberapa kalangan di Indonesia, sejumlah pihak mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Untuk terus mendesak Soekarno dan Hatta, sekelompok pemuda bahkan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal 15 malam itu, para pemuda ini yang tadinya sudah kecewa ada pertengkaran dengan Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana itu berada dalam situasi udah nggak sabaran. Mereka mengadakan pertemuan di antara para pemuda dan mahasiswa ini. Pertemuannya itu ada di satu tempat ya, di Jalan Pegangsaan itu, di Jalan Cikini Raya itu. Nah, di situ mereka rapat pertemuan di Jalan Cikini 71 di rumah, di asrama mahasiswa. Disitulah keluar kata-kata untuk pertama kali. Kalau Bung Karno dan Bung Hatta itu culik aja gitu. Kalau nggak salah yang mencetuskan itu namanya Johar Nur, seorang pemuda yang radikal gitulah. Di dalam sejarah memang ada disebutkan pemuda-pemuda pada saat itu mencoba untuk mendesak Bung Karno melakukan proklamasi ya. Tapi Bung Karno, kalau kita baca di dalam tulisan Mencapai Indonesia Merdeka, itu ditulis tahun 1933, 30 Maret. Memang ide tentang bagaimana harus Indonesia merdeka itu ada secara utuh di situ. Jadi sebetulnya tidak pas ya kalau dikatakan bahwa itu karena desakan dari para pemuda saat itu. Tapi Bung Karno memang sudah mempunyai cita-cita sejak lama, sejak muda. Dari kalau kita belajar tentang pikiran ajaran Bung Karno tentang ketika mencetuskan ide Marhanisme. Setelah kembali ke Jakarta dan menggelar rapat dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Seorang manusia politik punya kehendak untuk berkuasa. Dia bukan sekedar aktivis yang ingin mengubah keadaan, tapi dia percaya bahwa untuk mengubah keadaan aku harus punya kekuasaan. Untuk itu harus merdeka
Indonesia merdeka, Indonesia berkuasa, Indonesia berdaulat atas negerinya sendiri. Memang itu nggak bisa dipisah ya. Individu yang namanya Soekarno secara pribadi maupun dia sebagai seorang tokoh, seorang negarawan, seorang yang besar itu yang pertama saya lihat beliau tuh mempunyai keteguhan dalam prinsip, kemudian perfeksionis, disiplin, perfeksionis, dan yang tadi saya sebutkan visioner. Jadi dia bisa melihat sesuatu tuh jauh ke depan, fast strong gitu ya. Orang belum bisa melihat pada zaman itu, tapi dia sudah bisa melihat ke depan. Nah itulah individu yang namanya Soekarno. Metro TV, knowledge to elevate.